Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya tentunya Heri Setiawan. Dan di video kali ini saya akan bahas tes formatif untuk di modul keempat ya, terkait dengan limit limit dari trigonometri dan limit daripada bilangan natural, yaitu adalah atau bilangan ya. Nah, untuk tes formatif satu ini terkait dengan limit trigonometri, di mana eh, sebenarnya untuk limit trigonometri itu harus mendekati 0 ya. Jadi limit X menuju 0 dari intinya di atasnya ada sin atau di bawahnya ada tan ya. Kalau intinya yang penting sin AX per tan BX, ataupun kayak misalnya limit X menuju 0 dari sin AX per BX, atau misalnya limit ini kalau ketukar sinnya di bawah ya, itu nggak ada masalah. Yang penting harus dalam bentuk tan persin atau sepersin atau sin per, itu nggak ada masalah ya. Oke, jadi ini jawabannya adalah A per B. So, langsung saja. Untuk mengerjakan nomor 1, limit X menuju 0 dari sin 5X per sin 4X. Nah, ini udah jelas sekali. Langsung aja, karena udah dalam bentuk sin per sin atau ada dalam bentuk sinnya, maka langsung jawab aja angka yang ada di sini, yaitu adalah 5 per 4. Maka jawaban untuk nomor 1 adalah yang A. Oke, kemudian untuk nomor 2, terkait dengan limit X menuju 0 daripada sin pangkat 4 2X per 4 kali X pangkat 4. Sebenarnya ini gak usah bingung ya, kalau untuk trigonometri ada pangkatnya begini. Ini bentuknya sama dengan seperti ini ya, per 4 kali X dipangkatkan dengan 4. So, yang ada pangkatnya, yang kayak misalnya pangkat 4 nih, kita hubungkan aja langsung. Nah, ini kita kerjakan sendiri alias terpisah. Berarti ini jawabannya nanti yang ininya seperempatnya atau empatnya ini ya. Untuk bagian yang empatnya ini kita keluarin. Karena ada apa namanya? Limit X menuju sesuatu, limit X menuju A dari K dikalikan dengan Fx, itu K-nya langsung bisa kita keluarin ya. Jadi kalau emang biasa untuk mengerjakan atau teori mal seperti ini, kita harus udah biasa mengerjakan dengan alhasil kita tahu sifat-sifatnya langsung tanpa perlu menghafal. Jadi ini seperempat dikalikan dengan limit X menuju 0 dari sin sin 2x pangkat 4 per x pangkat 4. Nah, jadinya ini kan berarti limit X menuju 0 dari sin 2x kali sin 2x kali sin 2x kali sin 2x ya. Atau sebenarnya ini kan juga bisa kita kerjakan langsung begini aja ya, sin 2x per x pangkat 4, karena sama-sama pangkat 4, sehingga jadinya seperempat dikalikan dengan, nah dalam aturan pangkat ya, dalam aturan pangkat untuk limit ya, limit X menuju A dari Fx pangkat N itu sama aja kayak limit X menuju A daripada Fx dipangkatkan dengan N. So, ini nilainya akan sama dengan yang namanya limit X menuju 0 daripada sin 2X per X itu dipangkatkan 4. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau bikin bahasa sendiri selama tidak menyalahi aturan, itu nggak ada masalah. Karena kalau dari saya pribadi, kalau dulu waktu pas pertama saya belajar ini di sekolah, saya mikirnya adalah langsung aja 2/1 pangkat 4 tanpa tahu teorema yang seperti ini gitu. Dan tapi untungnya bener gitu loh, untungnya. Nah, ya udah, berarti ini seperempat. Nah, ini kan satu nih ya. 2/1. Ya sudah, berarti jadinya 2/1 dipangkatkan dengan 4, maka seperempat dikalikan dengan 16, maka jawabannya adalah 4. So, nomor 2 jawabannya adalah C. Ya. Ingat 4 di sini jangan dimasukin ke pangkat 4-nya. Ya, karena 4-nya cuman yang dipangkatin 4, ini kan cuman X-nya doang, 4-nya nggak ikut ya. Oke, so kita lanjut ya.
ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus untuk soal nomor 1 dan 2-nya. Jadi kalau untuk yang di bawah ini sebenarnya udah umum sekali. Nah, jadi kalau untuk mengerjakan soal nomor 3, nah di sini nih baru kalau kita based on yang tadi, di mana trigonometri itu hanya akan ada untuk mendekati 0, ya kan? Jadi dari soal yang nomor 3 ini, kalau misalnya kita bikin proses jawabannya adalah limit X menuju dari pi per 2 dari 1 kurang sin X per pi kurang 2 dikurangkan dengan X kuadrat. Nah, karena kita maunya dia mendekati 0, maka kita harus lakukan permisalan. Nah, misalnya apa? Misalnya X kan gini ya, X itu kan sama dengan pi per 2, kan gitu ya kurang lebih. Nanti X nya kan dimasukin pi per 2 tuh, berarti boleh dong kalau misalnya X dikurang pi per 2 sama dengan 0, berarti ya ini Y sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa misalkan berarti Y sama dengan X dikurangkan dengan pi per 2, atau berarti bisa kita katakan min Y sama dengan pi per 2 dikurangkan dengan yang namanya X. Nah, terus juga dari sini sebenarnya bisa kita bilang bahwa Y ditambahkan dengan pi per 2 itu sama dengan X. Ya, kurang lebih seperti itu. So, dari sini sebenarnya kita kerjakan berarti limit X menuju pi per 2 dari apa? 1 dikurang, ini jadi Y mendekati 0 ya. Nah, Y mendekati 0, 1 dikurangkan dengan sin pi per 2 ditambahkan dengan Y per yang namanya min Y kuadrat. Berarti limit Y menuju 0. Nah, sebenarnya kan ini berarti kalau misalnya kita mengerjakan kan berarti 1 dikurang 0 per 0 kuadrat. Jawabannya adalah 1 dikurangkan dengan sin 90, 1 ya 0 per 0 ya. Nah, ini 1. Nah, kita tahu bahwa kita melakukan pendekatan seperti ini untuk yang sin pi per 2 ditambahkan dengan Y menggunakan apa namanya sudut istimewa, karena ini adalah 90 ya gitu kan. Karena ini adalah 90 derajat dan karena ini adalah kelipatan 1 atau 1 kali 90 atau kelipatan ganjil daripada 90 derajat, maka sinnya ini berubah menjadi cos. Nah, cos apa? Cos Y. Nah, karena berhubung ini ada di kuadran kedua, maka nilai sinnya akan tetap positif. Ya sudah, berarti 1 dikurangkan dengan cos Y per Y kuadrat. Ya udah, tinggal kita kerjakan. Limit Y menuju 0, kita bisa kerjakan untuk cos Y-nya kita rubah. Nah, dengan apa? 1 kurang 2 sin kuadrat Y per 2. Nah, dapat dari mana tuh? Nah, dapat dari sini. Cos 2x itu kan sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Berarti kalau cos x artinya berarti 1 kurang 2 sin kuadrat x per 2. Nah, atau kalau misalnya mau dari yang ini aja, ini juga boleh ya. Kalau misalnya cos min cos y atau 1 kurang cos y ya. Dari sini nih sebenarnya juga udah ketahuan ya bahwa 2 sin kuadrat X per 2 itu sama dengan 1 dikurangkan dengan cos X. Jadi kalau mau tadi langsung bikin tulis 2 sin kuadrat X per 2 juga nggak ada masalah. Ya sudah, berarti kan ini Y kuadrat berarti sama dengan limit Y menuju 0 dari 2 kali sin kuadrat Y per 2 per Y kuadrat. Atau ini sin kuadrat setengah Y ya, biar lebih enak nulisnya. Per Y kuadrat. Ya udah, berarti ini 2 dikalikan dengan limit Y menuju 0 dari sin setengah Y kuadrat per Y kuadrat. Sehingga berarti jadinya 2 dikalikan dengan limit Y menuju 0 dari sin setengah Y per Y kuadrat. Ya udah, berarti 2 dikalikan dengan yang namanya ini. Bawahnya kan 1. Jadinya berarti
setengah per 1 pangkat 2, yang artinya berarti 2 dikalikan dengan 1/4, maka jawabannya adalah setengah. So, untuk nomor 3 jawabannya adalah A. Ya. Oke. So, kita lanjut ya ke soal berikutnya, ke soal nomor 4. Tapi dengan begitu berarti nomor 3-nya kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau ngerjainnya ini langsung sebenarnya boleh, cuman beresiko. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kalian mau langsung pakai yang begini sebenarnya nggak ada masalah, dengan syarat bentuk di bawah sini sama di atas ini bentuknya sama. Nah, tapi kalau misalnya nggak sama kayak gini, mau nggak mau kita harus merubah. Kayak misalnya nih, sin X itu sama dengan cos dari pi per 2 ditambah Y misalkan. Ya, min sin X-nya tuh jadinya 1 tambah cos 1 tambah cos bla 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 bla. Itu boleh. Jadi benar-benar harus ngide banget lah intinya ketika kita mengerjakan limit trigonometri ketika di sini nggak mendekati 0. Kecuali kalau misalkan di sininya udah sama atau di fungsi trigononya sama koefisiennya kayak gitu tuh ya, kayak misalnya begini, itu sama, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kayak gini takutnya nggak punya ide gitu loh, atau nggak ketemu kira-kira mau diapain sih gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat di kunci jawabannya, prosesnya itu tidaklah salah ya. Misalnya kayak untuk sin X ini kan kita mau rubah dalam bentuk cos. Karena kita tahu bahwa supaya cos ini berubah menjadi sin, berarti harus kelipatan 90 yang ganjil. Nah, tapi karena berhubung ini pakainya 90, ya sudah, kita pakai tetap 90. Nah, sekarang supaya biar cos ini tetap positif, karena kan ini cosnya jadi tetap positif kan, maka cos pi per 2-nya kita kurangkan dengan X. Supaya apa? Supaya ini masuknya adalah kuadran 1. Sehingga cos di kuadran 1 itu bernilai positif. Gitu caranya. Kenapa kok bisa dapat tiba-tiba sin X jadinya cos pi per 2 min X? Nah, karena perubahan dari apa namanya? Kalau yang pakai cara yang ini kan dari sudut berelasi disederhanakan. Kalau ini dari bentuk sederhana diubah ke dalam bentuk sudut berelasi. Nah, masalah kira-kira lebih enak yang mana? Cari yang lebih mudah dipahami, bukan masalah yang lebih gampang. Tapi kalau masalah trigonometri, mau kayak gimana pun, kalau nggak apal yang namanya rumus trigonometrinya itu sendiri, of course itu akan sulit. Ya, oke. So, langsung nomor 4. Jadi nomor 3 itu jawabannya adalah yang B ya. Sorry. Ini saya hapus dulu nih. Aduh, ketinggalan. Oke, nomor 4. Limit X menuju 0 dari 1 kurang cos 2X per X. Nah, ini hasilnya berapa? Wah, gampang sekali nih. Ini kalau misalnya mau langsung rubahnya boleh. Tapi kalau misalnya mau rubahnya begini, 2 sin kuadrat X per X, jadinya berarti limit X menuju 0 dari 2 kali sin kuadrat X per X. Nah, ini karena berhubung di sini X-nya cuma 1, atasnya 2, maka limit X menuju 0 ini kita kerjakannya seperti ini. 2 dikalikan dengan limit X menuju 0 dikalikan dengan sin X. Atau gini dulu deh. Ini saya tulisnya sin X dikalikan dengan sin X per X. Sehingga jadinya 2 dikali dengan limit X menuju 0 dari sin X aja, sama dikalikan dengan limit X menuju 0 dari sin X per X. Sehingga ini jawabannya adalah 2 dikalikan dengan sin 0 ya, dikalikan dengan yang namanya 1 per 1. Sehingga jawabannya adalah 2 kali 0 kali 1, maka jawabannya adalah 0. Jadi nomor 4 jawabannya adalah B. Nah, kalau misalnya kita rubah ke dalam bentuk yang satunya lagi, 2 cos kuadrat X kurang 1, maka tidak akan sesuai. Karena satunya nggak bakal habis. Ya. Jadi emang mau nggak mau,
Ya, yang penting intinya dalam limit itu yang nggak boleh itu adalah 0/0. Karena kalau kalian kerjakan ini, 1 dikurangkan dengan cos 0/0, maka jawabannya adalah 1 kurang 1/0, jadinya 0/0. Makanya kita harus rubah gitu. Dan biasanya kalau untuk limit trigonometri itu paling sering atau kebanyakan adalah jawabannya dalam bentuk 0/0. Ya, tapi tidak menuntut kemungkinan ya. Kalau pas nanti langsung dimasukin ketemu jawabannya itu juga nggak ada masalah. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Nah, oke. Nomor berapa? Nomor 6 ya. Nomor 5 dulu. Limit X menuju 0 dari X kuadrat tambah 6X per sin X. Nah, ingat ya, mungkin biar lebih patahnya lagi, kalau kita kerjakan ini adalah 0 kuadrat tambah 6 kali 0 per sin 0, maka jawabannya adalah 0/0. So, berarti mau nggak mau kita harus mengerjakan ini dengan cara bagaimanapun caranya untuk bisa dijawab. Ya sudah, berarti gimana kira-kira? Ya, gampang ini. Bisa difaktorkan. Ingat ya, kalau 0/0 kalau ada aljabar kan bisa difaktorin. Jadinya ini X tambah 6 per sin X. Nah, dari sini sebenarnya yang menyebabkan 0/0 itu kan adalah bagian ininya kan. Yang menyebabkan 0 tuh sebenarnya ini adalah bagian ini. Jadi sebenarnya di limit itu pengerjaannya kenapa difaktorin adalah untuk menghilangkan faktor penyebab nolnya. Kalau kayak X plus 6 ini kalau dimasukin nolnya kan jadinya 0 tambah 6. Hasilnya ada 6. Jadi yang menyebabkan ini 0/0 adalah X per sin X-nya. So, berarti ini bisa kita kerjakan secara terpisah ya. Berdasarkan teorema dasar dari limitnya adalah X menuju A dari Fx dikalikan dengan Gx. Maka ini bisa kita kerjakan dengan cara terpisah. Fx dikalikan dengan limit X menuju A daripada Gx itu sendiri. Kalau udah biasa ngerjain mah ini nggak usah diapalin juga nggak apa-apa, udah otomatis apal kok ya. X per sin X dikali dengan limit X menuju 0 daripada X tambah 6, sehingga jadinya ini adalah 1/1 dikalikan dengan 0 tambah 6. Jadinya 1 dikali 6, maka jawabannya untuk soal nomor 5 ini adalah yang D. Nah, tapi boleh nggak sih kita pakai cara yang lain? Sebenarnya ada ya. Dari soal nomor 1 sampai soal, untuk kecuali nomor 3 ya, kecuali nomor 3. Kalau nomor 3 tuh harus dirubah dulu, mendekati 0 baru bisa dilakukan hal ini. Jadi kayak nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5 dan seterusnya yang emang langsung mendekati 0, sebenarnya kita bisa lakukan dengan dalil L'Hospital. Jadi kalau nomor 5 kita mau mengerjakan dengan cara 2, kayak misalnya limit X menuju 0 dari X kuadrat tambah 6X per sin X, maka ini bisa kita rubah atau bisa kita turunkan menjadi 2X ditambahkan dengan 6 per yang namanya cos X. Nah, di sini kalau kita langsung masukin 0, X-nya sama dengan 0, udah nggak ada masalah. Kenapa? 2 kali 0 tambah 6 per cos 0, maka jadinya jawabannya adalah 0 tambah 6 per 1. Hasilnya adalah 6 per 1, yaitu adalah 6. Jadi dalam limit ini kalau misalnya dalam bentuk ada dalam bentuk cos ya, dalam bentuk pembagian langsung tanpa ada embel-embel tambah ataupun kurang, itu dibiarkan aja nggak apa-apa gitu, langsung aja masukin. Atau kalau emang perlu pisah seperti yang di bagian sini, pisah aja ya, nggak ada masalah seperti itu. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6 tertera di soal adalah limit X menuju Pi. Nah, dan ingat ya, kalau turunin itu biasanya harus 0/0. Tapi kalau emang misalnya pas ketika diturunkan itu menjadi lebih mudah, itu nggak ada masalah. Oke,
Ini kalau kita kerjakan berarti jadinya adalah sin 180 per 1 dikurangkan dengan cos 180. Maka jawabannya adalah sin 180 itu adalah 0. 1 dikurangkan dengan cos 180 90 wait 0 90 180, jawabannya min 1 ini harusnya. Oke, ya benar, jawabannya min 1 ya. Setelah saya pastikan dengan kalkulator. Nah, jadinya jawabannya adalah 0 per 2. Jawabannya 0. Ya sudah, udah kejawab. Jawabannya adalah yang A. Perlu nggak dirubah lagi? Nggak perlu. Justru kalau dirubah akan sedikit beresiko, yang namanya sedikit beresiko, yaitu malah jawabannya malah beda lagi. Karena ingat, menyelesaikan limit itu perlu dirubah dengan turunan atau dengan faktor atau perlu dikalikan dengan sekawan. Itu jika hasilnya adalah 0 per 0 atau infinite per infinite. Kalau hasilnya seperti ini 0 per 2 jawabannya 0, mah nggak perlu yang namanya kita turunkan atau kita rubah. Kayak misalnya misalnya nih contoh sin x itu base daripada sin 2x sama dengan 2 kali sin x dikalikan dengan cos x. Jadi kalau misalnya berarti sin x ini itu setara dengan yang namanya 2 kali sin x per 2 atau setengah x gitu ya, setengah x dikalikan dengan cos setengah x. Terus 1 dikurang cos setengah x ini itu langsung aja ya, karena berhubung cos x ini bisa kita kerjakan dengan 1 kurang 2 sin kuadrat setengah x, maka ini jadinya adalah 2 kali sin kuadrat setengah x. Nah, alhasil kan ketika misalnya kita kerjakan dengan cara seperti ini ya, sebagai contoh aja. Oke, jadinya limit x menuju pi daripada 2 kali sin setengah x dikalikan dengan cos setengah x per 2 dikalikan dengan sin setengah x dikalikan dengan sin setengah x, maka ini habis dong, ya kan? Ya udah, cos per sin. Dan kalau emang kita kerjakan langsung cos 90 per sin 90, maka jawabannya adalah 0 per 1, jawabannya adalah 0. Sama aja. Cuman kalau emang misalnya pas bisa langsung dihasilin, ya hasilin aja. Ngapain harus mikir-mikir ngerubah lagi? Nah, itu ya. Jadi kalau emang misalnya nggak perlu dirubah dan ketemu hasilnya ada, ya udah langsung jawab aja jawabannya itu ya, kayak soal nomor 6 ini. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, oke. So kita hapus dulu ya untuk soal nomor 5 dan nomor 6-nya, begitu juga untuk jawabannya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Oke. Untuk soal nomor 7 ternyata tidak mendekati 0 ya. Coba kita cek dulu apakah kalau misalnya kita kerjakan ya, apakah dia harus jadi 0 per 0 gitu kan, kita cek dulu. Nomor 7 adalah limit x menuju infinite daripada 4x dikalikan dengan tan 2 per x, yang artinya kalau kita cek adalah 4 kali infinite dikali dengan tan 2 per infinite. Berarti jadinya 4 hasilnya adalah 4 kali infinite per infinite. Ya, karena tan 2 per ini jadinya tan 0 ya. Tan 0 itu dikalikan dengan 0, maka jawabannya ada ya 0, tapi nggak ada. Ya emang betul. Karena kalau misalnya ketika kita melakukan infinite itu, kalau emang misalnya bisa langsung dimasukin, itu ini sebenarnya bisa mendekati jawabannya adalah infinite per infinite juga. Karena mungkin tan 2x yang ini ketika kita kerjakan atau mungkin 0 per 0 lah, intinya kurang lebih seperti itu. Ini bisa jadi dirubah daripada si tan 2x yang ini. Kayak misalnya sin 2x per ini sin 2 per x dikali per cos 2 per x misalkan. Nah, kurang lebih seperti itu atau dirubah dengan bentuk lain. Nah, tapi
karena berhubung kita mau mengerjakan ini dalam bentuk sama dengan 0, kira-kira bagaimana? Karena kan kalau ngerjain limit trigonometri itu kan harus mendekati 0 kan? Ya sudah, berarti kalau misalnya ini mendekati 0, berarti supaya jadi 0, nah kan kita mau Y sama dengan 0 nih. Nah, kira-kira bagaimana nih kalau X-nya sama dengan infinite supaya jadi Y sama dengan 0? Ya, kita misalkan adalah Y sama dengan 1 per X. Karena Y sama dengan 1 per infinite, maka Y-nya sama dengan 0. So, berarti soalnya ini akan berubah atau bertransformasi menjadi limit Y menuju 0. Nah, berarti dari sini juga kita punya informasi bahwa apa? X-nya ini sama dengan 1 per Y. Berarti 4 dikalikan dengan 1 per Y dikalikan dengan tan 2Y. Seperti itu. Atau 2 dikali 1 per X ini kan jadinya 2Y ya. Nah, sama dengan limit Y menuju 0 dari apa? Atau 4-nya ini kita keluarin aja langsung. 4 kali limit Y menuju 0 dari tan 2Y per Y. Sehingga 4 dikalikan dengan, ya langsung. Ini kan 1 nih. Jadinya berarti dikali dengan 2 per 1, maka jawabannya adalah 8. So, jawaban untuk nomor 7 adalah yang C. Ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, limit X menuju 0 dari X dikalikan dengan sin X per 1 kurang cos 2X. Nah, kira-kira ini gimana nih cara ngerubahnya? Nah, ini mah udah ketahuan ya. Yang biasa kita rubah ini adalah yang bagian sininya. Karena yang di atas ini karena dalam bentuk kali ya kita nggak bakal bisa otak-atik. 1 dikurangkan dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Berarti jadinya limit X menuju 0, atau saya pindahin ke atas dulu ya ininya. Limit X menuju 0 dari X dikalikan dengan sin 2X per 2 dikali dengan sin kuadrat X. Sehingga ini sebenarnya bisa langsung kita keluarkan aja, 2-nya jadi setengah. Limit X menuju 0 dari X dikalikan dengan sin 2X per sin X dikalikan dengan sin X. Ya sudah, berarti tinggal kita gunakan ini aja ya. Misalkan ini nih ya, kan langsung koefisiennya aja. Ini koefisiennya 1. Di sini 1, di sini 1 ya. Sehingga berarti jawabannya adalah setengah dikali dengan 1 per 1 dikalikan dengan 2 per 1. Maka jawabannya adalah 1. So, jawaban untuk nomor ini nomor 8 ya, sorry, nomor 8 bukan nomor 9 ya. Jawabannya adalah 1 yang B. Ngomong nomor 9 karena ini ya jawabannya 8. Oke, so nomor 7 jawabannya C dan nomor 8 jawabannya adalah B. Oke, kita hapus untuk soal nomor 7-nya ya dan nomor 8-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Oke, untuk soal nomor 9 dan nomor 10. Oke, nomor 9 ini limit X menuju 0 dari sin 2X per X dikalikan dengan cos X. Waduh, ini kira-kira gimana nih? Ini mah kalau kita kerjakan kan pasti hasilnya adalah sin 0 per 0 dikalikan dengan cos 0. Maka jawabannya adalah 0 per 0. Berarti mau nggak mau harus dirubah nih. Tapi sebenarnya nggak perlu dirubah. Kenapa? Karena penyebab nolnya itu hanyalah ini. Cos X-nya kan enggak. Berarti sebenarnya limit X menuju 0 daripada sin 2X per X dikalikan dengan cos X itu bisa kita pecah menjadi limit X menuju 0 dari sin 2X per X dikalikan dengan limit X menuju 0 dari 1 per cos X. Ya udah, secara teoritis ini kan apa? Langsung koefisiennya aja kan? 1. Sehingga jawabannya adalah 2 per 1 dikalikan dengan 1 per cos 0.
Sehingga jawabannya adalah 2 kali 1, maka jawabannya adalah 2. So, jawabannya untuk nomor 9 adalah yang D. Nah, tapi kira-kira ada nggak pendekatan yang lain? Ada. Caranya gimana tuh? Nah, caranya adalah limit X menuju 0 dari sin 2X per X dikalikan dengan cos X. Yang sin 2X ini kan sebenarnya bisa kita pecah ya. Bisa kita pecah jadi apa? 2 dikalikan dengan sin X dikalikan dengan cos X. Nah, per X dikalikan dengan cos X. So, cos X-nya langsung kita coret. Berarti jadinya 2 dikali limit X menuju 0 dari sin X per X. Jadinya jawabannya adalah 2 kali 1 per 1. Jawabannya adalah 2. Nah, masalahnya mau pakai yang mana? Bebas ya. Nggak ada harus pakai yang kiri ataupun pakai yang kanan. Karena yang kiri sama yang kanan ini cuman beda dalam bentuk penyederhanaannya aja. Atau proses pengerjaannya lah jatuhnya. Tapi kalau secara konsepnya bersumber dari konsep yang sama. Kayak misalnya nih, limit X menuju 0 ya, ini kan limit X menuju 0 ya boleh. Kan dasarnya begitu doang sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya yang bikin susah di limit trigonometri itu sebenarnya adalah how to ke limit X menuju 0-nya atau ke sifatnya itu yang susah. Ya. Oke, so untuk soal nomor 9 jawabannya D, dan kita langsung lanjut aja ke soal terakhir untuk di tes formatif 1. Limit X menuju 0 daripada 2 kali sin pangkat 3X per X dikurang dengan X dikalikan dengan cos 2X. Gimana nih hasilnya? Nah, ini kalau dicek kan pasti 2 dikalikan dengan sin pangkat 3 dari 0 per 0 dikurangkan 0 dikalikan dengan cos 0, maka jawabannya adalah 0 per 0. Nah, sekarang kira-kira pengerjaannya bagaimana? Nah, sebenarnya kan kalau kita cek yang bisa kita otak-atik adalah bagian bawahnya ini. Dan ingat, karena di sini cos X-nya bukan dalam bentuk ada bentuk pengurangannya, maka nggak bisa kita kerjain kayak nomor 9 yang kita pisah langsung. Nah, ini sebenarnya bisa kita faktorkan karena sama-sama ada X, jadinya X dikalikan dengan 1 kurang cos 2X. Sehingga limit X menuju 0 dari 2 dikalikan dengan sin pangkat 3X per X dikalikan dengan yang namanya 1 dikurang 1 kurang 2 sin kuadrat X. Sehingga jadinya limit X menuju 0 dari 2 kali sin pangkat 3X per X dikalikan dengan yang namanya 2 kali sin kuadrat X. So, ini langsung dicoret ya kan, sama-sama dibagi 2 jadinya 1. Berarti ini udah ketahuan sekali. Limit X menuju 0 berarti ini sin, ini kan jadinya apa? Ini juga sama nih sebenarnya, langsung aja ya kita coret aja. Ini kan pangkat 2, sedangkan ini pangkatnya pangkat 3. So, berarti ini pangkatnya habis sisa 1 doang. Jadinya limit X menuju 0 daripada sin X per X. Maka jawabannya adalah 1. Atau alias 1 per 1, maka jawabannya 1. So, untuk jawaban soal nomor 10 adalah yang A. Ya. Jadi sebenarnya ya itulah, harus benar-benar ngide kira-kira bagaimana sih cara ngerubah dalam bentuk jadinya mungkin sin X per X atau mungkin 1 per cos 2X atau segala macam. Yang penting pas dihitung, yang penting adalah nggak 0 per 0 lagi. Nah, jadi kalau misalnya dalam bentuk kayak cos 2X yang ada di sini nih, cos X ini atau cos 2X atau cos berapapun, ketika dimasukin X-nya 0 kan jadinya jawabannya adalah cos 0, yang jawabannya 1. Nah, berarti kalau misalnya posisinya dikali seperti ini, maka ini langsung bisa dipisah. Tapi kalau kasusnya kayak soal nomor 10 yang cos 2X-nya atau cos X yang ini nyampur sama apa yang ada di depan dan dalam bentuk pengurangan atau bentuk perjumlahan, maka nggak mau itu harus dirubah dalam bentuk bagaimanapun caranya. Yang penting teorema limit dalam trigonometrinya itu harus kepake gitu.
Ya sama kayak yang tadi misalnya, misalnya bukan dalam bentuk mendekati 0, maka mau nggak mau bagaimanapun caranya harus mendekati 0 ya. Kalau misalnya jawabannya 0/0. Tapi kalau misalnya jawabannya pas kita hitung jawabannya 0/2 atau mungkin berapapun yang bisa dihitung, ya sudah ikutin aja ya. Oke, so kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua untuk di modul 4 ya.